Nah, sekarang sedikit perkenalan, ke Koalisi Sistem Pangan Lestari. Jadi sebetulnya Koalisi Sistem Pangan Lestari ini apa sih? Nah, Koalisi Sistem Pangan Lestari merupakan bagian dari Food and Land Use Coalition atau FOLDU, eee, yang merupakan sebuah inisiatif global yang bekerja sama dengan para mitra guna mentransformasi sistem pangan dan tata guna lahan dunia melalui penyusunan solusi berbasis sains dan juga aksi kolektif begitu. Nah, Indonesia ternyata salah satu negara pelopor inisiatif ini, bekerja dengan Kolombia, Ethiopia, China, India, Australia, dan negara-negara Nordik lain, dan juga Inggris. Nah, WRI atau World Resource Institute Indonesia berperan sebagai sekretariat yang bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan ini dan juga kerjasama kolaboratif antara para pemangku kepentingan di Indonesia. Nah, kalau Bu Ibu dan teman-teman kepo terhadap apa sih Koalisi Sistem Pangan Lestari, nah mungkin bisa kepoin ke websitenya atau juga langsung ke Instagramnya, kira-kira begitu. Oke. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber pertama kita ada Ibu Dika Wardani, mungkin biasa dipanggil Ibu Dini, yang merupakan seorang ibu dari sepasang anak kembar berusia 13 tahun, yang sudah 7 tahun ini menjalani homeschooling. Beliau lulusan arsitektur ITB dan aktif menulis, juga terlibat dalam, eee, kurang lebih 60 judul buku craft, buku anak, serta buku non-fiksi dengan tema-tema lingkungan hidup dan juga perkotaan. Nah, buku-buku, dari Ibu Dini yang menjadi bestseller antara lain ada Kisah Kota Kita, Sahabat Bumi, Seri Dunia Kita, dan buku non-fiksi lainnya yang berjudul Menuju Rumah Minim Sampah, Bayi-bayi Sekali Pakai, dan mengompos di rumah itu mudah. Seperti itu. Jadi buku Ibu Dini ini sudah banyak sekali ya teman-teman. Beliau juga merupakan, founder dari kelas, belajar zero waste dan juga mengompos itu mudah. Dan selain melalui buku ternyata, beliau juga banyak berbagi tips, info, kiat hidup ramah lingkungan, serta pengalaman pendidikan di rumah yang, beliau jalani di akun Instagramnya @dekawardani. Jadi nanti bisa dikepoin dan juga di-follow ya. Oke. Kemudian di sini ada Kak Romauli, Panggabean. Beliau adalah lulusan sarjana ekonomi dari UI dan juga Master of Economics dari University of, Warwick. Beliau adalah Lead of Knowledge Generations and Environmental Economist di Koalisi Situmbangan Lestari sejak Oktober 2021. Jadi tanggung jawab beliau di KSPL ini memimpin, berbagai pengembangan pengetahuan dan juga penelitian di KSPL. Kira-kira seperti itu dan, untuk proyek dan juga penelitian yang diawasi kira-kira ada System Dynamic Modeling for Food System, Social Forestry and Food Security, Hidden Cost of Food and Land Use System in Indonesia, dan banyak yang lainnya, juga mencakup menghasilkan produk pengetahuan seperti makalah kerja, jurnal, blog, artikel di surat kabar, dan juga materi presentasi untuk, para stakeholders atau pemangku kepentingan terkait, pemangku kepentingan terkait dan juga halayak umum. Nah, keren banget kan dua, apa namanya, narasumber kita. Nah, langsung saja kalau gitu kita sapa, Kak Uli dan juga Ibu Dini. Halo Kak Uli dan Ibu Dini, sudah di sini ya? Halo, Selamat Halo, pagi. selamat pagi Bu Dini, selamat pagi Kak Uli. juga. Selamat pagi Oke, semuanya ya. kalau begitu mungkin kita langsung saja ya ke sisi, diskusinya. Sebelumnya, mungkin saya mau ke Ibu Dini dulu ya, Bu Dini. Iya, Nah, ini kan kita mau masuk ke bulan Ramadan ya, Bu Dini. Jadi, iya betul. kalau di bulan Ramadan itu kan kita bisa bayangin ya, pola konsumsi itu kayaknya kok pasti akan naik. Kayak ada pasar Ramadan, kemudian Mm, orang yang sudah puasa sehari penuh itu rasanya kayak pengen makan banyak gitu. Akhirnya semua jajan itu dibeli gitu. Dan di betul sekali. pasar pun juga orang juga memproduksi lebih banyak gitu pada saat Iya, Ramadan hingga menuju Idul Fitri. Nah, barangkali Bu Dini bisa sharing dulu, ke teman-teman, ke Bu Ibu dan iya, teman-teman, sebenarnya pada saat Ramadan itu seperti apa sih mungkin, food waste yang bisa kita, hasilkan atau sampah-sampah yang mungkin bisa kita hasilkan dari hanya pola konsumsi kita pada saat bulan Ramadan aja gitu dan mungkin
apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kira-kira begitu, Bu Dini. Baik. Ya, Silakan. terima kasih Kak Rere dan teman-teman dari BBB Book Club ini ya. Masya Allah, ibu-ibu yang semangat belajar tentang krisis iklim. Ini baru apa namanya? Ya, sungguh senang ya berada di sini yang bersama dengan kaum perempuan, ibu-ibu semuanya yang eh, tidak hanya berkutat di mungkin kegiatan domestik, tetapi juga berusaha untuk melek dengan situasi, ya termasuk dengan perubahan iklim dan isu lingkungan yang lain. Ya, tadi sudah dibuka oleh Kak Rere. Eh, saya sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin sedikit ya memberikan atau memantik diskusi lah dengan sharing tentang fenomena menjelang dan selama bulan Ramadan. Ini apakah saya yang share screen atau dari panitia yang mau share screen dari link kemarin bisa? Insya Allah sudah saya update. Oh, baik. Sebentar ya, Iya, Bu ya, akan saya share. iya. Jadi seperti yang disampaikan tadi Kak Rere mengatakan kalau di bulan Ramadan itu rasa-rasanya ya kita menyambutnya dengan hati yang senang, pasti gembira dan juga dengan rasa syukur begitu. Tapi juga kita perlu eh ya, nah ini aja. Atau langsung dari dari Canva-nya aja Kak Rere. Link Canva-nya karena tadi saya update beberapa hal. Ya, baik, Boleh Bu, ya? akan saya tampilkan. Mm-mm. Silakan dilanjut, Bu. Nah, kalau kita bicara bulan Ramadan, pastinya ya, apalagi ibu-ibu yang memiliki putra-putri yang masih usianya eh, usia dini atau yang baru belajar berpuasa atau baru mengenal bulan Ramadan, ada rasa ingin memperkenalkan, ada rasa ingin memberikan satu pengalaman tersendiri yang kemudian juga kita ingin mengupayakan suasana bulan Ramadan itu bisa apa ya melekat gitu ya, pengalaman-pengalaman itu menjadi pengalaman yang memorable untuk anak-anak sehingga kadang-kadang kita pun tanpa sengaja gitu tanpa kita sadari, oke, ada keterjebakan ya maksudnya kita sendiri kemudian merasa oh kayaknya di bulan Ramadan ini kayaknya kita perlu nih beliin anak-anak ini, kita perlu nih belanja ini dan belanja itu begitu. Ya, mungkin ini tidak sepenuhnya salah, tetapi saya ingin mengajak teman-teman melihat lebih jauh bagaimana kita bijaksana dalam berkonsumsi dan dalam menyiapkan bulan Ramadan ya. Oke, baik. Next slide langsung saja. Tadi perkenalannya juga sudah. Lanjut saja. Nah, saya menemukan satu artikel yang menarik ya. Ini dari imam dari Islamic Society di Australia gitu, Dr. Bekim Hasani, beliau menyampaikan bahwa ada rasa kekhawatiran beliau bahwa bulan Ramadan itu menjadi maknanya bergeser, ya bergesernya makna bulan puasa atau yang kita sebut sebagai fasting menjadi feasting atau bulan berpesta, bahkan mungkin jadi bulan festif gitu ya, festival. Nah, ini ya kita mungkin berusaha untuk menyambut dengan celebrate gitu. Tetapi kadang-kadang ketika kita melakukan hal ini, kita kehilangan core, kehilangan makna, kehilangan inti dari apa sebetulnya bulan Ramadan itu. Jadi beliau berusaha mengingatkan kembali kepada komunitas Muslim seluruh dunia untuk meluruskan kembali niat, untuk menggali kembali niatnya gitu ya apa sebetulnya makna Ramadan itu? Karena makna Ramadan ini kan kalau kita belajar dari kita kecil ya, eh, pasti kata-kata pertama yang kita ingat dalam berpuasa adalah menahan diri. Itu kata kuncinya kan itu, menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Eh, kita apa namanya tidak makan, tidak minum ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu definisinya kan kita sudah tahu. Nah, jadi beliau itu ingin menggarisbawahi bahwa harusnya kita ini kembali lagi memaknai.
apa sebetulnya fasting itu, apa sebetulnya menahan diri itu, begitu. Jadi jangan sampai akhirnya kita terjebak ya. Kalau nggak salah nih, mungkin ini kebiasaan kita ya. Kita punya ada momen-momen kalau mau puasa itu pasti dalam bahasa Sunda itu apa ya? Bukan ngabuburit sebelumnya, munggahan. Nah, ada munggahan gitu kalau orang Sunda. Karena saya juga di Bandung dulu. Jadi mau besok mau puasa itu makan-makan dulu gitu, mau munggahan dulu. Besoknya lagi udah ngabuburit, nanti ada bukber lagi, janjian bukber. Dan kita itu kalau orang Indonesia punya mentalitas ya kalau saya amati nih ya, punya mentalitas takut kekurangan gitu ya. Jadi kalau mau memuliakan tamu, mau bukber itu pasti dilebihkan. Pasti sudah. Jadi kalau kita mengundang 10 orang, menu itu bisa untuk mungkin 15 gitu. Kita takut nanti jangan-jangan tamunya bawa anak, tamunya bawa suami misalkan, tamunya mau bawa pulang. Nah, ini ada kekhawatiran seperti itu ya. Jadi memang ini ada nilai culture-nya juga dari orang Indonesia dan mungkin kita bisa memaklumi ini ya gitu. Oke, selanjutnya. Ini karena waktunya cepet-cepetan. Masya Allah. Ya, saya juga menemukan di artikel baik di koran maupun di artikel digital ya. Ini fenomenanya kok malah naik. Bahkan naiknya itu bisa sampai 20% gitu dari laporan DLH ya. Dan itu terdiri dari sampah makanan dan juga sampah kemasan pastinya gitu. Oke, selanjutnya. Bahkan ini tidak terjadi hanya di Indonesia ternyata gitu. Ramadan yang menciptakan atau menghasilkan food waste ini, increase ya, food waste itu ternyata terjadi di berbagai belahan dunia ya. Bahkan ini kalau ini ada sumbernya nanti teman-teman juga bisa lihat bahwa di Uni Emirat Arab, di Malaysia ya, di negara-negara Muslim yang lain pun itu terjadi gitu. Jadi ternyata memang karena semangat untuk menyambut itu mungkin ya untuk celebrating gitu dan eh, semua orang kalau saya rasa semua orang itu berlomba-lomba untuk memberikan sedekah mungkin ya mentraktir atau eh, membelikan buka puasa ya takjil lah di masjid dan mungkin bahkan di jalan juga gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang saya alami sendiri. Ini saya foto real karena saya nganterin anak saya pondok Ramadan. Pondok Ramadannya itu hanya 1 malam. Waktu itu nginep ya di masjid 1 malam. Besok harinya saya jemput anak saya di pelataran masjid itu sudah seperti ini bentuknya. Jadi masjid yang seharusnya bersih mungkin ya, itu besok harinya sudah ada tumpukan nasi kotak yang seperti ini. Dan itu dianggap biasa begitu. Ya biasa ini. Maksudnya tidak ada yang merasa ada kepekaan, oh ini something wrong gitu ya. Semua orang merasa itu biasa. Oke, selanjutnya. Next slide. Nah, ini juga saya menyoroti, mungkin tidak berkenaan langsung dengan food waste, tapi saya ingin menyoroti, mengingatkan kita semua bahwa kadang-kadang kita itu melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pada tempatnya ya ini maksudnya seharusnya kita tahu gitu. Wah, kalau bawa koran mau pas sholat Id gitu ya, kok ya nggak diberesin lagi gitu. Padahal ini jalan umum ya kan. Eh, terus habis makan makan bersama, misalkan habis buka puasa bersama, yang beresin ternyata DLH begitu. Habis ada apalah gitu, teman-teman mungkin juga pernah ya ngamatin seperti ini. Jadi ini kesan yang kurang baik juga ditangkap oleh kita semua. Oke, selanjutnya. Nah, bahkan ketika umroh dan haji pun ya, kaum muslimin ini kadang-kadang kurang memperhatikan bahwa apa-apa yang mereka konsumsi, apa-apa yang mereka hasilkan itu bisa menjadi hal yang buruk gitu ya. Ketika apa namanya kita lagi ibadah nih gitu, tetapi tidak diiringi dengan eh,
kesadaran hablum minannasnya nih gitu. Jadi artinya masalah lingkungan itu menjadi nomor kesekian. Ya, saya yakinnya sebetulnya ketika kita menjalankan hablum minallah gitu ya, ibadah kepada Allah, kita pun berefleksi seharusnya. Kalau kita menggali lagi, seharusnya kita mencerminkan perilaku-perilaku yang lebih baik gitu ya. Insya Allah kita bisa. Selanjutnya, ya, bahkan ya saya pernah ingat ya itu jamaah dari Jepang yang justru beresin karena mereka tuh sudah punya kebiasaan gitu. Bahkan ketika apa momen Piala Dunia, momen-momen yang orang lain ignore gitu, mereka tetap menjalankan bersih-bersih itu ya karena sudah punya kebiasaan itu. Nah, kaum muslimin ini kadang-kadang luput begitu. Saya kalau kemana-mana edukasi tentang hal ini, rata-rata orang nggak ada yang tahu bahwa MUI itu sudah mengeluarkan fakta pengelolaan sampah untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dilarang mubazir, dilarang israf, ya, dilarang menyanyiakan harta, barang, kemudian juga dilarang berlebih-lebihan, kemudian harus mendaur ulang barang yang sebetulnya masih bisa digunakan. Itu sudah pernah disusun oleh MUI. Entah ini karena sosialisasinya yang kurang gitu ya. Ini fatwa sudah 10 tahun yang lalu. Ya, bahkan banyak sekali yang bilang saya nggak pernah dengar sama sekali kalau MUI ngurusin seperti seperti itu gitu. Ini bisa di-download, monggo teman-teman langsung googling, nomornya dicatat aja. PDF-nya tersedia umum, silahkan bisa dibaca. Dalil-dalilnya jelas di situ apa saja pertimbangan dari MUI sampai mengeluarkan fatwa ini. Ini sangat bagus sekali untuk kita edukasi. Ya, terutama kalau kita mau ke ya mungkin jamaah taklim kita ya kita share ini. Wah, pasti mereka baru tahu gitu. Oke. Oke, silakan kita lanjut. Nah, ini juga hal yang kok nggak muncul ya. Next, next slide. Ya, jadi eh, kita pernah mengalami ini semua dan saya ini kebetulan kita momennya juga bulan Februari ya Kak Rere ya. Teman-teman mungkin sebagian di sini juga tahu bahwa kita pernah mengalami ini, Indonesia pernah mengalami ini bahwa TPLW Gajah itu longsor di tanggal 21 Februari 2005. Udah berapa nih? 20 tahun yang lalu ya, berarti ya. 20 tahun yang lalu dan ini ketika saya masih kuliah gitu di sana. Saya mengalami sendiri bagaimana petugas kebersihan tidak lagi mengangkut sampah kami itu selama mungkin hampir 1 bulan lebih. Bisa dibayangkan seperti apa bergelantungannya kresek-kresek itu di pagar rumah-rumah. Bagaimana sampah pasar nggak diambil, sampah kampus nggak diambil, itu disaster bener. Sampai baunya seperti itu. Karena ternyata sampah pun itu bisa menjadi satu penyebab musibah yang luar biasa, menghilangkan nyawa. Nah, 147 orang meninggal, 2 dusun hilang dari Google Earth, ya, hilang beneran. Padahal kita sendiri tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita semua bahwa tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain. Bahkan tadi ada hadisnya yang di slide sebelumnya, ya, kita itu diingatkan bahwa menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah salah satu cabang keimanan, gitu ya. Jadi saya sebagai saudara dari teman-teman sekalian ingin mengingatkan gitu. Saya ingin menyampaikan hadis ini dan saya ingin mengajak kita semua, ayo kita maknai hadis ini. Ayo kita amalkan yang kita bisa. Menyingkirkan gangguan di jalan sedikit saja itu sudah cabang keimanan. Gimana kalau kita tidak menghasilkan gangguan gitu kan? Itu akan lebih-lebih lagi nilainya insya Allah ya. Oke, selanjutnya. Oke, ini cepat-cepat. Jadi saya kayak sprint ini. Nanti kita banyakin diskusi kali ya. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa tadi sampah kita sampai naik 20%? Padahal kita juga diingatkan di dalam Al-Quran gitu ya. Jangan kamu hambur-hamburkan loh hartamu secara boros. Karena pemboros itu adalah saudara syaitan. Bahkan mungkin kalau teman-teman kenal ini Pak Iskandar Waworuntu dari Bumi Langit ya.
Beliau pernah ngobrol sama saya, itu sering ngomong, sampah itu Mbak Dini, itu adalah jejak syaitan, katanya begitu. Karena yang menghambur-hamburkan, yang berlebih-lebihan itu adalah setan gitu. Jadi eh kita harus lihat bahwa sampah kita itu sebetulnya harta gitu. Plastik saja mungkin teman-teman tahu ya. Plastik saja misalkan kita punya botol air mineral, ini contoh ya, botol air mineral seperti ini. Banyak yang nggak tahu kalau plastiknya itu asalnya dari minyak bumi loh. Ini harus eksplorasi di lepas pantai untuk mendapatkan minyak bumi yang kemudian kita jadikan botol, dan botol ini hanya satu kali pakai. Alangkah borosnya kita kalau kita pikirkan gitu ya. Jadi sebenarnya ayat ini tuh ngena banget gitu ke saya. Begitu. Oke, selanjutnya ya. Ini masih bisa bisa nafas ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita melihat entah itu organik, sampah makanan, dan sampah anorganik, kita harus menyadari ya definisi yang paling gampang. Ini saya sosialisasikan supaya kita semua tuh gampang mencerna ini. Sampah adalah sisa konsumsi manusia yang tidak terkelola. Jadi ketika kita mengganti kata-kata sampah dengan sisa konsumsi manusia, bahkan kita coret itu kata-kata sampah, ini adalah sisa konsumsi saya gitu. Ternyata dengan komunikasi seperti ini, masyarakat itu jauh lebih ngeh gitu. Oh iya ya, sisa konsumsi. Berarti kalau misalkan kita mengkonsumsi ini tidak bersisa, tidak akan ada sampah ya gitu. Dan kalau kita ganti kata sampah dengan sisa konsumsi, rasa-rasanya bayangan kita jijik, bau, eh, apa namanya, ingin menyingkirkan itu jadi lebih berkurang gitu. Ketika kita menggunakan kata-kata sisa konsumsi tadi. Dan ini akhirnya saya pakai untuk edukasi. Jadi kalau mau ngedukasi soal sampah, coba deh ganti dulu dengan mindsetnya, ganti dulu dengan paradigmanya. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, karena waktu kita terbatas, saya ingin langsung memberikan sedikit gambaran ya. Ini nanti bisa open discussion. Bagaimana sih kita bisa mencapai Ramadan yang lebih hijau? Ya, yang pertama yang bisa kita lakukan, kita semua insya Allah bisa melakukan adalah melakukan cegah, pilah, olah sisa konsumsi di rumah tangga kita. Ya, kalau belum menjadi habits, ini adalah momen yang sangat baik untuk mulai belajar dan mulai mengubah habits kita di bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu kan bulan pelatihan, bulan untuk melatih kebiasaan baru itu insya Allah sangat cocok gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita berusaha mencegah, memilah, mengolah. Kemudian kita latih semua anggota keluarga kita menghabiskan makanan. Ini mungkin kelihatan sepele, tapi menjadi sangat struggling bagi ibu-ibu yang anaknya GTM mungkin ya, atau anak-anak yang masih belajar makan begitu. Tapi insya Allah mungkin perlu kita sesuaikan lagi porsinya, menunya. Kita lihat anak-anak kita itu, oh jangan dipaksa deh porsinya nggak bisa, berarti eh, waktunya yang harus diatur, misalkan begitu ya. Insya Allah banyak sekali em, apa namanya kiat-kiat untuk hal tersebut. Saya ingat sekali guru ngaji saya itu beliau kalau bulan Ramadan masaknya cuma satu atau dua jenis masakan aja supaya nggak ribet gitu. Jadi beliau itu biasanya cuma masak sayur bening, goreng tempe, ceplok telur. Udah, karena waktunya mau dipakai untuk yang lain yang lebih produktif, untuk ibadah dan sebagainya. Jadi nggak sibuk sama tadi festif, nggak 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 terjebak dalam fenomena mm, menghambur-hamburkan tadi ya. Kemudian tips yang lain adalah menghemat. Nah, apa yang dihemat? Bisa menghemat air, ya. Kita hemat air. Ini seringkali mungkin tidak berkaitan langsung dengan food waste, tapi saya rasa air itu adalah salah satu sumber kehidupan kita di bumi ini ya. Dan bagaimana kita mengkonsumsi air itu ternyata juga sangat penting untuk diingatkan. Jadi teman-teman, 97% air di muka bumi kita ini air asin.
Jadi kalau kita lihat bumi kita warnanya biru itu karena di cover sama samudra, ya. 97%-nya air laut, air asin. Hanya 3% air tawar. Dari 3% air tawar, 2%-nya adalah es di kutub. Jadi kita ini semua manusia rebutan 1% air. Bagaimana kalau kita itu wudhunya masih hambur-hambur? Bagaimana kalau kita itu mandinya masih nggak karu-karuan, sumuk gitu, makin panas. Kita nggak memikirkan bahwa ini dipakai oleh orang lain. Air ini dibutuhkan oleh petani buat irigasi makanan, sumber makanannya. Ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kekeringan, dan lain sebagainya gitu. Air memang bisa diperbaharui, tapi butuh waktu yang sangat lama untuk menjadi air bersih kembali dari yang mungkin grey water atau black water. Begitu. Oke, selanjutnya, bagaimana kita berusaha untuk, Kak Rere, habis ya waktunya. 3 menit Baiklah, lagi boleh Bu Dini? baik, baik, baik. 3 menit lagi. Ya, bagaimana kita juga bisa hemat energi listrik. Nah, karena listrik kita itu masih banyak yang dari batu bara. Ketika kita boros listrik, maka tambang kita, ya, pertambangan kita akan terus untuk menyuplai gitu. Ini juga menjadi hal yang perlu kita pikirkan. Kemudian saya juga menghimbau teman-teman mulai mulailah, ya, mulai saat ini belajarlah mengompos. Karena mengompos itu adalah salah satu cara yang menurut saya sangat sangat indah, ya, sangat membangkitkan rasa syukur kita karena apapun yang dari tanah itu bisa kembali ke tanah lagi. Mengompos itu luar biasa. Itu adalah nikmat Allah kalau menurut saya buat manusia. Ya, jangan di skip gitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijalankan aja Kak Rere, ini kita lihat sedikit-sedikit kiatnya. Nah, jadi kalau misalkan mau buka puasa minim sampah, mungkin teman-teman bisa mulai ngajak ngobrol, kita bikin penanda yuk, bahwa kita mulai minim sampah. Contoh dengan banner gitu ya, yang pakai ulang ya bannernya. Kalau dikasih tahun Hijriah jadi nggak bisa pakai ulang, jadi nggak usah pakai tahun Hijriah. Oke, selanjutnya dijalankan aja. Nah, mulai gerakan sedekah sampah berbasis masjid. Ini juga bagus sekali karena dengan begitu eh, DKM juga bisa dilibatkan ya, dan DKM nanti juga bisa mendapatkan kas ya dari sedekah sampah ini atau donasi sampah. Selanjutnya, contoh yang lain yang bisa kita lakukan, menyediakan tempat sampah terpilah. Tapi ini harus kita mulai dari diri kita dulu di rumah, baru bisa nular ke yang lain. Kalau kita sendiri nggak bisa milah, kita juga sulit untuk ngajak eh, orang lain untuk memilah. Oke, selanjutnya. Ya, kalau kita pribadi, kita bisa memilih iftar, takjil yang lebih minim sampah, gitu ya. Indonesia kaya sekali dengan alternatif, jadi tinggal pilih aja mau yang mana. Oke, selanjutnya. Padahal ini udah cepet-cepet ya. Nah, ini adalah satu hal yang dipelopori teman saya sendiri. Jadi beliau itu Masya Allah dengan dananya sendiri, beliau membeli ya, mengadakan gitu, apa namanya, wadah yang bisa dipinjam oleh tetangga untuk iftar di masjid. Jadi muter ini wadah ini nanti bisa dipinjam rumah A, rumah B, rumah C, balik lagi dalam keadaan bersih, dikasih aturan, bahkan dikasih box, bisa di packing gitu. Masya Allah ini. Jadi ini salah satu contoh yang bisa mungkin ditiru juga. Selanjutnya, ya, kita itu harus membiasakan juga air isi ulang ya dengan ngambil sendiri begitu. Memang ini harus ada piket nanti yang cuci ya, itu PR-nya di situ. Selanjutnya, nah, berikan pesan hijau. Jika teman-teman masih bergerak di bidang kuliner misalkan, atau teman-teman mau ngasih ke tetangga, coba selipkan pesan hijau. Silahkan gunakan kembali kemasan ini, ayo sayangi bumi, atau apapun apa namanya pesan yang bisa kita sampaikan. Gitu ya. Walaupun katakanlah ngirimnya pakai besek, bagus sekali kalau ada pesan hijaunya.
Selanjutnya, ada lagi kah? Masih ada ya kayaknya. Yuk, next. Nah, ini ya. Ah, paket sehat. Nah, ini boleh nanti skip aja. Paket sehat Ramadan. Ini teman saya Mbak Britania Sari mengadakan eh, apa pembagian sembako alih-alih membagi makanan ultra proses ya. Beliau membagikan paket sehat gitu. Masya Allah ini antri teman-teman apa namanya tetangganya antri dengan membawa wadah sendiri. Selanjutnya ada lagi kah? Masih ada? Belum bergerak. Oh ya, ini ya. Jadi teman-teman juga bisa memberikan donasi minim sampah, misalkan dalam bentuk buah-buahan. Ya, ini pernah diinisiasi oleh teman-teman juga dari, kalau nggak salah, Tampah ya, Minim Sampah Indonesia. Itu mereka membagikan buah-buahan untuk panti asuhan, gitu. Selanjutnya, oke, ya, ini zakat fitrah, contoh hampers ya, bisa ditiru juga. Selanjutnya, next aja, sedikit lagi kayaknya, Kak Rere. Tinggal 2 slide mungkin. Nah, ini hampers. Jadi teman-teman bisa juga nanti pikirkan hampers-hampers mulai dari sekarang. Oke, next. Nah, ini contoh sholat Id yang bersih ya. Nggak pakai koran tadi. Jadi ini pernah di tempat saya itu digelarin eh, apa namanya alas gitu. Ya, kayaknya udah terakhir ini Kak Riri. Iya, mungkin itu saja dari saya. Jadi mulai apa yang kita bisa, jangan merasa bahwa wah itu terlalu tinggi, saya nggak bisa semua. Pasti ada 1 2 hal yang kita bisa, insya Allah. Gitu aja Kak Rere, bisa disambung sama Kak Uli. Baik, terima kasih banyak Bu Dini. Wah, insight-nya luar biasa sekali ya teman-teman terkait apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan sebenarnya. Sudah banyak yang bertanya nih Bu Dini, tapi kita simpan dulu ya Bu, kita akan ke Kak Uli dulu. Teman-teman, sambil lalu juga boleh kalau misalkan ada pertanyaan ditulis aja dulu, nanti akan ada kesempatan untuk bertanya. Nah Kak Uli, tadi kan, Bu Didi sudah menyampaikan ya, terkait dengan hal-hal yang sebetulnya itu dekat gitu dengan kita sehari-hari gitu, kayak ternyata konsumsi di bulan Ramadan ini luar biasa gitu, menghasilkan potensi sampah yang sangat tinggi, kayak puber, belanjanya jadi berlebih, dan lain-lain gitu. Nah, kenapa sih Kak, kok kita sangat penting ternyata ya, apalagi ini bulan Ramadan, momen yang sangat-sangat tepat gitu ya, untuk mulai apa ya, mungkin, mengoreksi kembali pola konsumsi kita. Nah, tapi kemudian kenapa sih, Kak, kok kita penting banget mikirin, pola konsumsi kita, khususnya makanan gitu ya, ke eee dengan hubungannya terhadap apa ya, isu pangan mungkin dan juga isu iklim gitu. Kenapa itu menjadi penting? Mungkin Kak Uli bisa berbagi kepada ibu-ibu dan teman-teman, silakan. Terima kasih Mbak Rere, tadi sudah dengar banget ya dari Kak Dini ya berbagai tipsnya. Jadi mungkin saya ambil ke wilayah makronya gitu ya. Kenapa sih sebenarnya effort kita masing-masing untuk mengurangi sampah makanan, memilah dan sebagainya itu sebenarnya punya pengaruh gitu ya terhadap bumi kita gitu. Saya coba share dengan slides ya. Teman-teman, apakah udah bisa kelihatan? Sudah Kak Uli? Sudah ya, oke. Jadi memang saya hari ini lebih banyak akan bercerita tentang why-nya gitu ya. Kenapanya sih kita harus punya apa ya effort gitu ya untuk mengurangi sampah makanan dan sebagainya seperti itu. Jadi yang pertama sebenarnya kontribusi dari sampah. Jadi sampah makanan itu apa sih sebenarnya? Jadi definisi sampah makanan teman-teman adalah sampah yang berasal dari proses retail sampai dengan konsumsi akhir. Nah, kalau yang namanya susut gitu ya, susut makanan itu yang berasal dari proses produksi itu, dari proses produksi kemudian pengemasan gitu ya, baru diantarkan ke retail. Begitu ke retail dan ke konsumsi itu sudah jadi namanya sampah makanan atau sisa makanan kayak gitu.
Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini ada dari laporan yang tahun 2021. Jadi, teman-teman atau Bapak Ibu di sini mungkin ngerasa gitu ya, kok makin banyak sekarang yang makin peduli. Jadi sebenarnya dari sejak laporan tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Bappenas, kita tuh sama-sama apa ya, sama-sama terkejut gitu bahwa sebenarnya sampah makanan kita itu sungguh sangat udah levelnya gawat gitu ya. Karena secara per orang aja kita tuh bisa menghasilkan masing-masing dari kita setiap tahun itu bisa menghasilkan sampai 184 kilogram sampah makanan per tahun gitu. Jadi masing-masing dari kita. Jadi bahkan lebih berat dari badan kita nih sampah makanan kita yang kita hasilkan per tahunnya. Nah, teman-teman kalau bisa dilihat di sini bahwa timbulan sampah yang berasal dari sampah makanan itu setiap tahun semakin besar gitu ya, apalagi dari sisi konsumsi nih, dari yang hijau ini. Jadi tahun 2000 mungkin dia masih banyak kan yang namanya susut pangan, jadi sisa produksi misalnya padinya terbuang, membusuk atau buah-buahan membusuk di sana gitu ya di lokasi pertaniannya gitu ya. Nah, tapi ternyata semakin tahun semakin ke sini sampai akhir tahun 2019 itu diproyeksikan sebenarnya konsumsi sudah jauh melebihi sampah dari konsumsi kita itu sudah jauh melebihi dari sampah yang berasal dari produksinya seperti itu. Jadi memang udah lumayan mengkhawatirkan ya dari sisi konsumsi, begitupun juga distribusi kayak gitu. Nah, timbulan sampah yang paling besar itu sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini itu sebenarnya paling gede itu dari lihat dari sini aja kali ya, ini padi-padian karena kan kita mostly makan padi. Jadi yang terbuang juga ya banyak padi gitu atau berasnya gitu. Makanya tadi saya lihat di kolom chat ada yang ngomong, aduh kalau kering nih pasti cuci banyak yang terbuang dan sebagainya. Itu bisa termasuk terhitung di sini. Kemudian yang paling banyak terbuang juga adalah nih yang teman-teman di sini nih yang 20% itu buah-buahan, yang 16% itu sayur-sayuran. Nah, jadi itu terbuang sia-sia begitu saja gitu ya. Jadi padi-padian, sayur-sayuran dan buah-buahan seperti itu. Ya mungkin sama seperti ini ya, kalau kita di rumah gitu mungkin yang paling banyak kebuang teman-teman bisa kebayang juga ya sayur dan buah mungkin karena ada busuk duluan, belum diolah dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian bisa dikatakan bahwa kalau kita lihat data yang ini ternyata kalau kita bandingkan ya dengan supply atau produksi secara domestik, yang kebuang khusus sayur-sayuran itu tinggi banget. Jadi kalau misalnya kita katakan 100% itu diproduksi misalnya 100 kilo, yang terbuang itu 62 kilogram di Indonesia sendiri. Kalau buah-buahan sekitar 45 kilogram misalnya. Kalau kita umpamakan produksi Indonesia tuh 100 kilogram kayak gitu. Jadi banyak banget yang kebuang. Begitu juga banyak sekali yang terbuang itu daging, telur, susu, dan ikan. Gitu. Jadi lumayan besar nih makanan-makanan yang kita buang padahal sebenarnya sangat dibutuhkan gitu ya oleh tubuh kita nutrisi-nutrisi ini seperti itu. Nah, pertanyaannya ya pasti tadi kenapa sih kita sampah makanan aja dapat merambah kemana-mana kan? Ya udah sampah aja gitu mau kebuang nggak ada di depan kita gitu ya sesuatu yang tidak ada di depan kita ya kita buang lalu diambil gitu ya. Mungkin di Bandung agak beda ya ceritanya bahwa mereka sempat sampai sekarang masih ada namanya uh, waspada sampah gitu ya atau apa namanya ya. Nah itu kalau di Jakarta mungkin kita nggak ada seperti itu. Tapi sebenarnya kenapa sih bisa merambah kemana-mana? Nah ini yang dinamakan sistem pangan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi keputusan-keputusan kita itu sebenarnya punya feedback baik kepada lingkungan kita, kepada inovasi terhadap kondisi sosial ekonomi, kemudian juga kepada demografi. Nah, jadi dalam kerangka sistem pangan ini, misalkan saja ini kita bisa lihat bahwa kita punya dalam sistem pangan kita itu ada supply chain-nya gitu lah ya. Ada yang di sini rantai supply pangan ini produksinya, kemudian di sini di perilaku konsumennya, filter personalnya. Kemudian selanjutnya di lingkungan pangan ketemu tuh antara produksi sama kebutuhan atau konsumsi. Nah, hasil akhirnya adalah apa yang kita makan, apa yang diproduksi, apa yang tersedia. Kemudian itu menjadi terakhirnya itu status gizi dan kesehatan kita. Jadi sebenarnya apa yang diproduksi, apa yang kita makan, pilihan-pilihan makanan kita itu menjadi status gizi dan kesehatan. Oh, tapi ternyata nggak sampai situ aja loh. Status gizi dan kesehatan sebenarnya juga dipengaruhi oleh
berbagai penggerak, ada biofisik dan lingkungan, inovasi, teknologi, infrastruktur, politik ekonomi, sosial budaya, dan demografi. Saya ambil sebagai contoh. Misalnya inovasi teknologi gitu ya. Nah, makanan menjadi sangat dekat kepada kita belakangan ini, terutama mereka di kota-kota besar, sehingga mungkin meningkatkan pemborosan makanan, karena adanya inovasi mungkin delivery makanan yang sangat cepat. Kita mau makan apa aja, nggak usah mikir effortnya sedikit, itu bisa sampai di depan pintu kita gitu ya. Nah, di situ mungkin kita jadi lebih banyak melakukan pemborosan makanan, sehingga banyak makanan yang tersisa dan sebagainya, seperti itu ya. Dan itu berdampak kan kepada lingkungan kita. Nah, begitu sudah berdampak kepada lingkungan kita gitu ya, banyaknya sampah dan sebagainya. Nah, itu juga kan membuat pemanasan global gitu ya. Kenapa? Karena sampah makanan itu justru meningkatkan emisi gitu. Nanti di slide selanjutnya saya kasih lihat seberapa besar sih persentase emisi yang dihasilkan dari konsumsi makanan. Nah, yang mau saya soroti di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian adalah sebenarnya kita punya andil. Kita andilnya di mana? Karena ini kan banyakkan komunitas ibu-ibu baca klub ya. Mungkin kita bisa ambil di sini nih di bagian filter personal. Tadi sebenarnya filter-filter personal itu atau perilaku konsumen, pilihan-pilihan kita untuk makanan, pilihan kita mengkonsumsi, bagaimana kita berperilaku setelah ada sampah makanan, itu sebenarnya masuk di sini gitu. Itu yang tadi dijelasin sama Kak Dini gitu ya. Nah, ini nanti sebenarnya akan mempengaruhi gitu ya bagaimana kita mengkonsumsi, bagaimana kita memilih makanan kita, itu akan berpengaruh kepada diet kita gitu ya, status gizi dan kesehatan kita, dan juga sangat berdampak pada sosial, ekonomi, dan lingkungan kita seperti itu. Jadi dalam kerangka sistem pangan ini ada satu aja yang error gitu ya, nah itu akan memberikan sinyal kepada yang lainnya untuk nantinya jadinya yang nggak baik juga gitu ya. Ini kayak muter-muter kasih feedback yang nggak benar kayak gitu ya, dan akhirnya berdampak kepada status gizi dan kesehatan kita. Misalnya aja teman-teman tadi kan banyak fakta yang menyatakan bahwa sebenarnya yang banyak terbuang itu tadi sayur, buah, dan juga beberapa sumber-sumber protein gitu ya. Jadi sebenarnya itu sangat nyambung kalau teman-teman lihat status gizi dan kesehatan kita adalah dari status survei kesehatan Indonesia yang baru dilakukan 2023 dan baru terbit 2024, itu kita bisa melihat bahwa kita tuh masih sangat kekurangan makan sayur dan buah seperti itu, sangat kekurangan makan sayur dan buah. Nah, di sisi lain ternyata sayur dan buahnya itu dibuang-buang gitu ya. Kurangnya makan sayur dan buah itu bisa berakibat sebagai salah satu status kesehatan kita yang sekarang kita hadapi itu triple burden of malnutrisi, yaitu ada stunting, ada obesitas, atau mikronutrien defisiensi seperti itu. Nah, mikronutrien defisiensi itu penyebabnya adalah satunya kekurangan makan buah dan sayur gitu ya, karena ada mineral-mineral dan vitamin yang berasal dari sayur yang tidak bisa disediakan oleh makanan lainnya. Nah, sebenarnya kenapa ini tadi kan sudah saya bahas ya secara umum dampak sampah makanan kepada emisi gas rumah kaca, itu sebenarnya kelihatan nih di sini bahwa yang paling gede adalah emisi gas rumah kaca itu berasal dari sisa makanan yang sisa konsumsi kita gitu. Jadi gede nih, hampir sepertiganya berarti ya. Kemudian yang lainnya adalah dari proses produksi ini, kemungkinan adalah dari sampah makanannya gitu ya. Sampah makanannya sangat besar. Ini sampah dari sisa produksinya seperti itu. Nah, kalau dilihat ini kayak di breakdown lagi ya kelihatan ya, yang tadi ini sebenarnya datanya sama, cuma semakin tahun gas rumah kaca yang berasal dari konsumsi kita itu semakin besar gitu ya, sampai kayak menutupi yang lainnya yang sangat gede banget di tahun 2019, dan mungkin trennya sekarang seperti itu gitu ya, semakin besar juga kayak gitu. Nah, tadi sempat disinggung juga ketika bulan Ramadan juga kemungkinan emisi mungkin akan cukup banyak juga gitu ya, karena ada sisa-sisa makanan yang lebih banyak dan sebagainya, karena ada impulsivitas gitu, karena habis berpuasa satu harian kemudian rasanya ingin menyajikan yang enak-enak dan sebagainya, padahal sebenarnya kalau saya dengar, karena saya sendiri tidak berpuasa gitu ya, sebenarnya ketika makan yang secukupnya aja sebenarnya udah cukup gitu ya untuk menghilangkan dahaga setelah seharian berpuasa tersebut seperti itu.
Dan kontribusi GRK yang paling besar ini sejalan dengan tadi karena terbuang yang paling banyak adalah padi-padian, sayur, buah, ikan, dan daging, maka yang paling besar juga gasnya itu gas rumah kacanya yang berasal dari makan-makan tersebut. Jadi mungkin kita harus mulai aware gitu ya, oh sebenarnya sayur buah yang terbuang itu kenapa ya kalau di rumah gitu ya, apakah karena nggak dimakan atau proses penyimpanannya, atau ikan daging apakah cara mengolahnya kurang baik dan sebagainya, sehingga mungkin di rumah banyak tersisa seperti itu. Nah, dampak sampah makanan juga itu kalau Bapak Ibu lihat tuh sebenarnya mengganggu optimasi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, karena sebenarnya apa yang terbuang tuh banyak gitu ya, kehilangan nutrisi dari sampah makanan itu yang terbuang tuh banyak banget kan tadi 62 sampai 100 persen populasi itu defisit gitu ya untuk energi yang berasal dari makanan. Di sisi lain dibuang-buang nih, dan itu menghasilkan status gizi yang tadi saya sebutkan bahwa 21 hampir seperempat dari anak-anak kita masih mengalami stunting, tetapi di sisi lain juga ada obesitas karena kurangnya makan sayur dan buah dan sebagainya. Kemudian wanita mengalami anemia itu karena defisiensi mikronutrien. Nah, sebenarnya sampah pangan juga tentu punya punya andil kepada ketahanan pangan gitu ya, karena tadi banyak suplai-suplai domestik yang terbuang begitu saja gitu. Dan tentunya tadi ini juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh Kak Dini tadi, ada juga menimbulkan timbulan gas metana yang menyebabkan berbagai penyakit gitu ya, ada ledakan kan gitu, kemudian menghasilkan sakit ispa, mual, kemudian ada muntah dan kepala pusing, biasanya ini dialami oleh teman-teman yang tinggalnya di sekitar TPS kayak gitu ya. Dan juga sebenarnya ada gitu kepada keluarga. Jadi ini ada anak saya bergabung bersama kita. Jadi ada apa? Sebenarnya saya coba lihat ya, baca-baca juga ya beberapa jurnal. Kemarin juga sedang membuat tulisan gitu ya, bahwa sebenarnya keluarga itu sangat dipengaruhi dan saling mempengaruhi dalam keluarga itu dalam keputusan-keputusan pembelian. Kayak gitu ya. Jadi kalau tadi Kak Dini sudah menyampaikan gitu ya, apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan. Nah, kalau di sini saya menyoroti bahwa ternyata sebenarnya penelitian yang dilakukan di keluarga-keluarga di Australia bahwa anak-anak umumnya memberikan pengaruh besar nih dalam penentuan keluarga dalam membeli makanan. Dan biasanya ini orang tua menjadi overbuying ketika anak-anak tuh mulai selektif memilih makanan, jadi macam-macam disediain untuk memenuhi kebutuhan mereka, kira-kira apa nih yang mereka mau, nanti mereka bisa pilih gitu. Terus ada GTM dan sebagainya, dan menyebabkan sebenarnya banyaknya terbuangnya makanan. Jadi kayak orang tua cenderung melakukan penyediaan makanan yang berlebih untuk memenuhi selera anak. Nah, sebenarnya berbagai penelitian juga memberikan bukti gitu ya di berbagai negara bahwa edukasi harian di rumah itu untuk menghabiskan makanan, pola makan yang baik itu sebenarnya diajarkan oleh keluarga. Jadi ibu punya peran dalam penyediaan gitu ya. Ada berbagai jurnal yang bilang bahwa ibu berperan untuk memberikan menu makanan yang sehat, memperkenalkan makanan yang sehat, dan ayah itu punya peran untuk mencontohkan cara makan yang baik itu seperti apa, dihabiskan, sayur dan buahnya dimakan, ada pola-pola makan yang dilakukan setiap hari, makan ikan gitu ya kan, karena kadang-kadang anak-anak nggak makan ikan dan sebagainya. Dan apa namanya itu memberikan contoh atau feedback kepada anak-anak, oh ini makanan yang baik. Nah, itu juga sebenarnya memberikan sinyal nanti ketika anak-anak di sekolah. Sekarang apalagi mau ada program makan bergizi gratis akan digulirkan gitu ya. Nah, itu banyak kan yang nggak menghabiskan, karena ternyata program makan bergizi gratis di negara-negara lain juga sudah memberikan contoh bahwa sebenarnya makanan-makanan yang tidak habis itu karena pola makan yang baik itu tidak dilakukan di rumah, sehingga ketika diberikan porsi yang memang seharusnya sesuai usia mereka tidak habis jadinya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita balik ke bagian kerangka sistem pangan tadi, kita semua di sini bisa punya, apalagi menjelang Ramadan ya, kita punya peran untuk melakukan konsumsi sesuai filter personal kita. Jadi bagaimana kita memilih makanan, kemudian porsinya harus sesuai, tidak over buying dan sebagainya, itu sebenarnya bisa membantu bumi kita ini gitu ya. Jadi
untuk meminimumkan sampah dan lain sebagainya kayak gitu. Apalagi kalau dibicarakan di dalam keluarga, kenapa ya ini penting dan sebagainya. Terus kenapa ya kita nggak boleh makan banyak makanan kemasan karena nanti ada sakit penyakit dan juga menimbulkan sampah yang lebih banyak lagi dan sebagainya kayak gitu. Kenapa sih kita harus menghabiskan sayur dan buah? Karena ternyata sayur dan buah itu paling banyak terbuang. Kalau terbuang jadi gas metana, jadi meningkatkan gas rumah kaca. Nah, makanya kita sekarang ada namanya perubahan iklim dan sebagainya. Nah, itu harus edukasi yang terus-menerus dan dipaparkan terus-menerus kepada anak-anak kita, terutama di bulan Ramadan ini tentunya akan membantu bumi menjadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. Kayaknya dari saya itu aja. Mungkin kita bisa diskusi ya tadi, tapi sebenarnya udah banyak yang diskusi bagaimana sih saat Ramadan, apakah ada kebiasaan yang kita bisa berbagi untuk saling berbagi ilmu gitu ya, bagaimana sih untuk berperilaku meminimumkan sampah. Salah satunya tadi ada saya baca untuk mengurangi sampah nasi yang terbuang karena kering tadi setelah matang gitu ya dicabut rice cooker dan sebagainya. Kayaknya itu aja dari saya. Terima kasih. Mbak Rere masih mute atau saya nggak kedengeran deh? Belum terdengar Kak Kak Rere. Rere belum kedengeran. Oh no. Halo, halo. Oke, Yes. oke, oke, baik. Maaf, maaf. Oke, nah, makasih banyak Kak Uli dan juga Bu Dini. Sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan, tapi ternyata kolom chat kita sudah ramai sekali. Jadi kita langsung aja ya, kita persilakan Bu Ibu dan teman-teman untuk tanya. Dan kayaknya sudah ada yang paling bersemangat nih, Kak Muhammad Latif. Mungkin boleh open mic? Langsung saja bertanya ke Kak Uli dan juga Bu Dini. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Rere atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Latif, seorang ayah dari 3 anak ya, balita, dan memang tahun ini menjadi Ramadan pertama untuk mengenalkan anak-anak mulai belajar puasa gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bu Dini itu bagaimana tips perencanaan menu makan berbuka dan eh, berbuka puasa dan sahur agar minim sampah dan tetap sustainable. Kemudian bagaimana tips mengolah sampah sisa makanan rumah tangga agar minim sampah saat Ramadan? Apakah ada kiat-kiatnya? Dan kemudian eh, terkait ini eh, tips cara mengurangi jejak karbon saat Ramadan. Tadi kan ada salah satu tipsnya yang dari Bu Dini itu mengkompos. Nah, itu bagaimana ya kira-kira tips sederhana dalam mengkompos, karena itu baru sih, saya belum pernah belajar terkait mengkompos. Itu Bu, terima kasih. Baik. Langsung Kak Rere. Iya, silakan Bu Dini, bisa langsung Ya, ditanggapi. sebenarnya nanti kalau ada yang ke skip diingatkan ya. Jadi untuk perencanaan makanan atau buka sahur ketika Ramadan itu, kalau saya ya, semakin kita itu berlatih mengikuti sunnah Rasul itu semakin baik gitu. Jadi kita bisa memperkenalkan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah ke anak-anak. Dan anak-anak ini kan sebenarnya, kok menurut saya anak-anak itu sebetulnya hati mereka itu sangat terbuka dengan contoh-contoh baik gitu ya. Jadi kalau mereka belum kenal dunia luar, itu justru lebih mudah untuk kita itu merangkul mereka, membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Salah satu yang dulu saya lakukan ketika kan kami homeschooling ya, jadi anak-anak memang ada di rumah. Yang kami lakukan pertama itu matiin TV. Matiin TV. Mungkin sekarang keluarga-keluarga sekarang sudah lebih jauh melakukan itu ya. Kalau zaman saya pas posting saya matiin TV itu orang komennya itu masih macam-macam. Oh, ini anak jadi steril dan sebagainya gitu. Tapi itu betul. Jadi ketika TV tidak menyala, iklan-iklan tidak masuk. Kan yang
menjadikan anak kepengen ini, kepengen itu tuh kan dari tontonan salah satunya ya, ketika anak lihat, oh ada makanan ini, ada makanan itu gitu. Itu juga mungkin ini berlaku untuk semuanya ya, Mas Latif mungkin tidak. Jadi itu lebih mudah gitu. Terus kemudian em, untuk makanan-makanan yang misalkan manis, makanan-makanan yang apa ya istilahnya tersier, itu biasanya kita jadikan sebagai reward aja gitu. Makanan eh, traktiran lah gitu ya. Jadi yang diutamakan adalah ya kita membiasakan anak-anak, ayo minum, kemudian makan kurma, ya 3 biji, terus habis itu sholat, baru makan besar. Jadi memang kayak takjil-takjil dan sebagainya itu ya se bisanya kita menyediakan gitu loh. Tidak mengada-adakan itu. Kemudian kalau bisa kita melakukan meal preparation. Jadi mungkin ini juga satu hal yang sudah umum juga, banyak dicari sumbernya. Kita membuat meal prep gitu ya. Jadi meal prep itu tinggal dikemas mungkin hari Senin, Selasa, Rebo gitu, atau ini Ramadan pertama, Ramadan kedua gitu ya. Terus dagingnya udah dipotong, dibumbuin, tinggal digoreng. Jadi mulai dari sekarang kita sudah punya bumbu dasar ini protein, terus kemudian sayurnya, dan kita juga perlu belajar sayur ini harus disimpan yang di mana. Caranya direndam air kah, atau dicuci kemudian dikeringkan kah, ada di pintu kah, ya. Kemudian itu banyak sekali dan itu ilmunya mungkin tidak bisa disampaikan hari ini, tapi insya Allah itu ada banyak sekali di YouTube, di Instagram juga tips-tips meal prep gitu. Terus kemudian soal apa tadi Kak? Mengompos ya, Kak Riri. Mengolah sampah organik sisa Ya, makanan. Bu. Ya, mengolah sampah sisa makanan. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam mengolah sampah makanan. Yang pertama kan menghabiskan ya. Kalau tidak habis, sebelum sebelum itu, yang pertama memang membiasakan untuk mengambil porsi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ajarkan anak-anak untuk tahu porsimu seberapa gitu. Nggak usah ngambil kalau nggak yakin habis gitu, misalkan seperti itu. Jadi kita melatih diri untuk mengetahui porsi kita seperti apa. Terus kemudian bagikan kepada tetangga, ya. Jika kita punya lebih, bagikan kepada tetangga. Kemudian mungkin di sini juga saya ingin menginfokan bahwa di beberapa kota itu sudah ada startup untuk mengambil, Kak Rere boleh tampilkan slide saya? Mungkin ini sekalian Oh, bisa boleh, Bu. menjawab. Ya. Di bagian yang terakhir tadi ada beberapa slide tentang Garda Pangan dan teman-teman gitu yang lain. Nah, ini inisiatif-inisiatif anak muda. Jadi di beberapa lokasi di kota besar di Indonesia, setelah ini ada lagi. Next slide. Terus ke depan sana. Keliru Kak, ke depan. Jalan lagi, jalan. Ini mundur ini. Maju maksudnya. Lanjut, lanjut lagi, lagi. Nah, lagi. Nah, ini. Jadi di beberapa kota di Indonesia itu sekarang sudah ada inisiatif-inisiatif baik dari anak muda. Ada yang namanya GiveFood, ada yang namanya Surplus, ada Rescue, ada Garda Pangan. Garda Pangan ini Surabaya, GiveFood ini Solo, Jogja. Kalau nggak salah di Bandung juga ada Food Bank, kalau nggak salah namanya. Rescue, saya lupa ya, Surplus di mana. Di Jakarta juga mestinya ada. Nah, mereka ini misalkan kita lagi ada acara entah mungkin buka bersama atau mungkin ada reuni atau ada mungkin nikahan atau apa. Mereka ini siap untuk mengambil makanan yang berlebih gitu dan kemudian akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Dan sekarang ini mereka juga kerjasama dengan hotel, kerjasama dengan restoran dan kafe. Nah, ini adalah satu solusi ya. Misalkan nanti teman-teman, oh ada acara buka bersama yang besar gitu, terus wah ini berlebih mau diapakan. Nah, ini bisa dihubungi mereka ini. Kemudian next slide.
ada juga inisiatif di beberapa kota. Heeh. Nah, ini next. Nah, ini juga ada beberapa tempat, ya mungkin ini belum saya masukkan semua, yang bisa mengolah sampah organik secara kolektif dengan berbayar ya. Jadi kita kayak berlangganan gitu. Seperti Kompos In ini ada di Jember, itu sampah organik kita diambil gitu ya. Kalau nggak salah di Jakarta ada kompos kolektif, belum masuk ke sini. Jadi sampah sampah-sampah organik rumah tangga itu bisa dikomposkan oleh startup ini gitu. Kalau kita mau melakukan sendiri juga bisa tadi dengan ngompos. Ngompos itu gimana caranya? Ngompos itu sebetulnya caranya adalah membusukkan sampah sisa makanan dicampur dengan sampah-sampah organik yang mengandung karbon tinggi, misalkan daun kering, eh, apa namanya, serbuk gergaji, sekam, terus jerami, ya dan lain-lain itu kita busukkan bersama-sama yang itu akan menghasilkan humus atau tanah subur dan bisa untuk menutrisi kembali ke tanah gitu. Caranya gimana? Nanti Mas Latif bisa kunjungi Instagram saya, itu ada tagarnya serial ngompos namanya atau ngompos bareng Deka Wardani itu sudah ada, bisa dipelajari di situ gitu. Atau mungkin cari di YouTube juga banyak kok bagaimana cara ngompos. Karena yang ngompos ini beragam sekali ya. Ada yang pakai ember, ada yang pakai gerabah, ada yang pakai drum, ada yang mau pakai biopori, ada yang pakai maggot. Ini kalau mau, kalau apa namanya, nggak geli ya bisa pelihara maggot juga boleh. Jadi macam-macam sekali. Intinya sama, cuman jalannya aja yang beda-beda gitu. Tergantung kita siapnya mau pakai yang mana. Sebenarnya itu juga eh, semuanya perlu belajar, perlu ilmu, tapi sebetulnya bukan hal yang sulit ya. Dan anak-anak itu justru kalau kita kenalkan ngompos sejak kecil, mereka tuh seneng banget. Mereka sama larva belatung itu nggak jijik. Gitu kira-kira. Mungkin itu dulu kali ya Mas Latif ya. Baik, Bu Dini, terima kasih penjelasannya, Bu. Sama-sama, insya Allah nanti bisa disambung kembali. Baik, terima kasih Bu Dini. Mungkin dari teman-teman yang lain ya, boleh ya. Tadi sebentar, ada kakak, mungkin Kak Hana boleh, Kak Hana silahkan. Silakan resen atau mau kami bantu untuk bacakan. Bantu bacakan saya. Oke, baik. Mungkin ini untuk Bu Dini dan juga Kak Uli ya. Meskipun pertanyaannya di sini soal Ramadan, tapi sebetulnya kan bisa kita apply atau apa ya, implementasikan di kehidupan sehari-hari kita, meskipun tidak bulan Ramadan juga gitu. Jadi Kak Hana di sini bertanya, Kak Uli dan juga Bu Dini, gimana sih caranya bikin Ramadan lebih ramah lingkungan tanpa mengurangi keseruan ngabuburit atau berbuka? Nah, mungkin Bu Dini nanti bisa menjawab bagaimana ya untuk tanpa mengurangi keseruan ngabuburit dan berbuka. Nah, tapi mungkin untuk Kak Uli, mungkin bisa dibagikan gitu Kak. Gimana sih kita bisa apa ya, tetap seru-seruan sama temen sebenarnya gitu ya, untuk kita bisa tetap hangout gitu, tetapi hangoutnya yang ramah lingkungan nih gitu. Jadi kalau dari pengalaman Kak Uli dan juga Bu Dini gimana? Karena kan sebenarnya meskipun kadang kita tidak berpuasa, kadang juga temen itu ngajak kayak, "Ayo ngabuburit yuk," gitu, "Ayo kita makan bareng, buka bersama," gitu. Jadi gimana tuh supaya tetap seru tapi tetap ramah lingkungan? Mungkin bisa berbagi tipsnya. Mungkin dari Kak Uli dulu silakan Kak. Mungkin juga ini tips yang saya lakukan sehari-hari ya biasanya. Yang pertama tentu aja bawa tumbler minuman kita sendiri sesuai ukuran yang kita mau prediksi gitu ya. Misalnya kalau seharian berarti tumbler saya dan anak-anak akan bawa tumbler kami masing-masing, plus di mobil akan ada tumbler yang lebih besar kalau kita mau isi ulang sendiri gitu ya. Jadi supaya minim juga tuh untuk beli botol-botol yang nantinya jadi sampah. Itu yang pertama. Yang kedua tentu aja kalau makan sama anak-anak itu pasti sering nggak habis pasti ya, anak-anak suka nggak habis.
Jadi kita memang meminimumkan porsinya. Jadi misalnya kadang-kadang kita akan mulai dari 2 porsi. Artinya biasanya suami saya sendiri, saya bertiga sama anak. Nanti lihat mereka mau atau enggak. Kalau oke nanti dilanjut. Kalau misalnya kurang kita pesen lagi gitu. Nah itu atau misalnya 1-2 gitu. Saya 1, suami saya 1, saya 2. Karena anak saya 2, jadi kita bertiga kita sharing dan mengetahui kebiasaan aja gitu ya. Mungkin kalau ya tentunya pilih makanan yang apalagi kalau Ramadan gitu ya, maksudnya lebih sehat ya untuk badannya, maksudnya minim mecin dan segala macam. Minim mecin gitu ya. Kemudian juga bagaimana dia. Nah, misalnya juga kadang-kadang kita kalau makan di restoran tuh mereka suka kasih yang cantik-cantik gitu, salad segala macam, dan itu kadang nggak kita makan karena kita nggak predik bahwa itu akan datang gitu. Nah, jadi kadang-kadang kita perlu bilang juga gitu, saya nggak usah pakai yang macam-macam gitu, karena sebenarnya kita udah beli porsi sayur sendiri biasanya, atau memang pada saat hari itu tidak mau memakan sayur yang jenis salad kayak gitu. Nah, itu tuh bisa dibilangin sebenarnya, nanti mereka akan oh iya nggak usah dipakai kayak gitu. Jadi mengetahui porsi kita gitu ya, mengetahui apa yang akan datang, jadi kita bisa managing ekspektasi kita untuk menghabiskan makanan. Dan yang terakhir tentu aja biasanya kita bawa apa kayak wadah-wadah kecil gitu ya, jadi kalau nggak habis ya kita bisa bawa gitu, bisa bawa pulang. Misalnya kayak saya travel, saya suka bawa kayak wadah kecil gitu ya, kalau makanan saya nggak habis atau porsinya terlalu besar saya taruh di situ gitu sih, jadi nggak mengurangi. Nah, karena sekarang banyak wadah-wadah yang bisa dilipat, wadah-wadah yang masih bagus lah untuk dibawa-bawa gitu ya, walaupun apa misalnya nggak mengganggu tas kita yang agak gemuk dan sebagainya. Kayak gitu sih mungkin tips dari saya. Tapi pilihan-pilihan personal itu sih sebenarnya yang membantu kita sebenarnya untuk mengurangi sampah makanan kayak gitu. Oke, thank you Kak Uli. Mungkin Bu Deka, maaf Bu Dini, saya baca nama depannya. Ya. Maaf Bu Dini, silakan untuk berbagi juga. Oh, saya setuju sama yang disampaikan Kak Uli, ya, dan itu juga yang kami lakukan gitu. Bahkan anak kami ini sudah mau 17 tahun ya sebetulnya. Tadi belum diupdate. Jadi anak kami itu udah 17 tahun. Tapi kalau kami pergi ke restoran atau pergi keluar, itu biasanya nasinya nggak pernah pesan 4 gitu. Jadi nasinya pesan 3 dulu gitu. Yang nanti kalau memang padahal masih lapar baru tambah. Itu yang mungkin juga perlu kita biasakan. Jadi tidak harus semua ngikutin persis sama yang ditawarkan ya. Kita punya punya ya istilah punya kendali untuk bilang bahwa kita segini aja loh gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan teman-teman itu mau buka bersama atau yang lain-lain lah ya. Mungkin sudah saatnya kalian yang bagian mengajukan diri, saya aja yang arrange gitu. Jadi jangan bagian yang pasrah gitu. Jadi kita bisa menawarkan diri, saya aja yang arrange. Nah, nanti kalau kalian yang arrange bisa tuh kan. Jadi kita bisa, oh yang ini sekian aja, yang ini sekian aja gitu. Nggak usah persis per pax mungkin ya. Biasanya kok pengalaman saya kalau per pax itu kadang nggak, memang banyak miss-nya gitu. Jadi lebih enak tuh kalau prasmanan kayaknya ya, atau yang mungkin beli porsi berbarengan gitu. Nah itu. Terus apalagi ya, ya biasanya saya juga kalau ke tempat-tempat makan, bahkan sampai misalkan tulang ikan, tulang ayam itu pun saya bawa pulang. Kenapa? Karena saya punya kucing. Jadi daripada kalau di restoran ditinggal pasti nggak dikomposin gitu. Jadi kadang saya udah sama suami, akhirnya suami udah ngerti gitu. Jadi saya ini nih buat si Momo gitu. Dia malah yang ingetin, ini buat Momo nih kepala guramenya gitu. Dan biasanya walaupun keluarga kita keluarga besar, saya tuh bawa rantang aja gitu. Dan udah pada maklum kalau saya itu ngeringkesih gitu habis makan. Ini buat Momo ya gitu. Jadi eh, ya artinya nggak usah malu. Hal-hal seperti itu bukan hal yang kita perlu gengsi untuk melakukan gitu. Dan kadang-kadang saya juga bilang sama ibu mertua, ibu, kakak gitu, ini tak bawa pulang aja, ini pada mau nggak? Jangan ditinggal nih. Kan kadang-kadang suka gitu, lalapan cuman hiasan, tapi nggak dimakan.
kemangi cuman dibuat garnish gitu kan, tomat cuman buat cantik-cantik tapi nggak dimakan ya. Akhirnya itu udah dikukutin aja sekalian semua. Wes ya ini tak bawa gitu sekalian. Daripada kan ditinggal itu biasanya tidak akan, yang restoran jarang yang ada treatment untuk itu gitu. Jadi nggak apa-apa kok. Kita normalkan aja kayak gitu itu. Sama seperti kita menormalkan habis makan kita tumpuk di pinggir, tumpuk di tengah. Nanti ya. eh, dan saya kira salah satu hal yang menurut saya perlu kita lakukan adalah mencontohkan. Jadilah kita itu living example gitu. Jadilah kita itu sebagai teladan yang berjalan. Nggak usah banyak ceramah, tapi kita aksi aja dengan pede gitu ya maksudnya. Jadi kalau kita mau ini, walaupun misalkan kata-katanya miring, udahlah pokoknya kita punya niat baik, kita jalankan ini. Oh, mau orang ngomong gimana gimana, ya urusannya dia gitu. Yang penting kita contohkan aja. Gitu teman-teman. Jadi jangan malu bawa bawa rantang ke resto, jangan malu bawa tumbler, bahkan sapu tangan juga jangan malu ya, gitu. Kadang-kadang kan malu pakai tisu akhirnya di depan teman dikira sok-sokan gitu. Nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Bukan dia yang ngasih kita rezeki gitu. Kalau saya gitu, orang bukan dia yang ngasih rezeki, kalau dia ngomong macam-macam ya udah urusannya gitu. Ya, Oke, baik. Terima kasih Kak Uli dan juga Bu Dini. Teman-teman, saya kira tadi sudah menjawab ya tips-tips dari beliau berdua gitu. Bagaimana caranya kita bisa lebih ramah lingkungan gitu dalam khususnya ketika kita lagi happy-happy sama teman gitu, konsumsi makanan dan lain-lain. Oke, kita karena waktunya juga sudah tinggal sedikit, kita langsung aja ke penanya berikutnya ya. Di sini ada Kak Eka. Pertanyaannya ini sebenarnya bisa untuk Kak Uli dan juga Bu Dini. Ini Kak Eka mau saya bacakan atau dibacakan sendiri? Halo Kak Eka. Oh, mungkin lagi away. Baik, kalau begitu saya bantu bacakan aja. Jadi Kak Uli dan juga Bu Dini, pertanyaannya ini terkait memilah sampah gitu. Jadi Kak Eka ini resah sebenarnya. Kalau kita sudah memilah sampah nih dari sisi kita di rumah, tapi kita tahu gitu ujung-ujungnya pas di TPS itu dicampur lagi gitu. Jadi sebenarnya gimana sih biar apa namanya? Mungkin maksud nggak Kak Eka tuh sia-sia gitu ya. nggak sia-sia gitu. Mungkin kalau Mm-mm. dari Bu Dini Iya. dan Kak Uli gimana menanggapi hal seperti Nah, itu? saya dulu nih, atau Kak Uli dulu nggak apa-apa deh, Kak Uli, monggo. Iya, saya sebenarnya mengalami hal yang sama ya, karena di klaster saya juga baru berhenti nih mengambil pilahan sampah plastik gitu ya. Ternyata sama ini dipilah sama dia digabung lagi. Jadi kita belum, akhirnya dikumpulin aja dulu sementara dan akan dikirim nanti gitu. Tapi memang susahnya harus ditumpuk karena mereka maunya kalau yang jasa pengambilan itu sudah banyak, bisa ada minimum kilonya. Begitu juga dengan sampah apa yang sekarang tuh kalau kita minyak kan juga nggak boleh ya dibuang sembarangan, itu kita kumpulin dulu di rumah. Jadi yang mungkin paling bisa dilakukan adalah kita kumpulin baru kita biasanya ada, kalau kita lihat-lihat di daerah kita tuh biasa ada tuh nanti untuk diambil, tapi memang dia harus agak banyak ngambilnya gitu, jadi nggak bisa atau diantar. Dulu sih masih banyak ya yang bisa kita antar, tapi sekarang di daerah rumah saya juga udah sedikit, jadi lebih kepada nungguin dulu sampai penuh. Nah, sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, kita juga punya di Bandung juga sedang melakukan project gitu ya, project sama ibu-ibu di satu kelurahan gitu ya, gimana untuk pemilahan sampah dan juga yang paling penting supaya tidak dicampur kembali. Jadi proyek ini tuh kayak menyatukan. Jadi satu, kita memberikan edukasi kepada ibu-ibu di satu kelurahan di Kota Bandung, dan di sisi lain kita juga mengedukasi, menyiapkan para pengangkut sampahnya gitu supaya mereka juga tahu. Jadi siapa yang ngangkut sampah organik, siapa yang kemudian mengangkut sampah organik, dan kemudian mereka tidak akan mengangkut sampah-sampah yang belum dipisah kayak gitu. Jadi kita mau uji cobakan di daerah Bandung terlebih dahulu kayak gitu, karena memang pemerintah kota di sana juga sudah kewalahan kan menghadapi sampah, gunungan sampah di Bandung. Kira-kira gitu sih. Jadi ya tipsnya adalah kalau yang sampah anorganik itu kita kumpulkan aja terlebih dahulu supaya nanti
bisa diambil gitu ya, diambil oleh beberapa yang udah nawarin, biasanya di Instagram banyak, kita bisa cari daerah rumah kita, atau bank sampah gitu, biasanya dia mau terima gitu. Oke, terima kasih Kak Uli. Silakan Budini. Iya, sebetulnya gini, kalau saya dulu, jadi teman-teman semuanya, saya dulu pertama kali belajar untuk berzero waste, yang saya lakukan awal itu justru ngompos. Kalau orang lain kan mungkin yang dilakukan pertama adalah mencegah sampah gitu ya, cari bank sampah dan sebagainya. Saya dulu kebalik, saya kenal kompos duluan, walaupun banyak dramanya ya. Bahkan pernah awal pertama kali kenal komposter itu saya pakai Takakura dan saya nggak tahu cara makainya. Informasi yang saya dapat dari yang jual hanya ini gampang gitu doang. Ini gampang. Terus di Takakura itu ada kain hitam. Jadi saya tuh berpikir ini agak magic nih gitu ya. Ada sesuatu nih di dalam ini gitu sehingga kok bisa yang awalnya makanan terus bisa jadi menghitam. Ini what happened? Nah, itu saya nggak punya ilmu. Sehingga suatu saat Takakura saya angkat berhamburan kecoa dan kemudian saya balik Takakura itu saya balik di halaman sampai berhari-hari sampai suami saya bilang itu mau bikin prasasti apa ya kok di situ gitu. Saya pun pernah mengalami hal itu. Artinya jangan eh, jangan takut belajar gitu. Jadi itu sekitar 15 tahun yang lalu saya belajar Takakura gitu ya. Dan semenjak itu saya baru ngeh bahwa di dalam Takakura, di dalam komposter dan lain sebagainya itu yang kita andalkan adalah kerja mikroorganisme, kerja bakteri, kerja teman-teman kita makhluk-makhluk kecil yang itu juga sudah Allah ciptakan untuk bantuin kita menguraikan makanan. Jadi saya mulai apa ya paradigma saya atau pola pikir saya mulai berbaik sangka ya, berhusnuzon gitu bahwa oh ini itu sistem alam nih. Jadi nggak mungkin lah kalau gagal gitu. Sehingga di situ saya mulai yakin belajar ngompos. Baru setelah belajar ngompos itu ternyata dengan saya mengompos maka sampah anorganik saya jadi bersih. Kebayang nggak yang biasanya orang buang sampah makanan di kresek, buang sampah soto, sop, ya ada kuah-kuah dicampur gitu. Sekarang saya jadi nggak ada itu, gitu. Jadi dapur saya itu jadi bersih karena saya ngompos. Sehingga yang sampah kering jadi mudah untuk kita kelola. Ketika sampah kering kita kelola dan saya punya kebiasaan sampah anorganik saya itu akhirnya saya cuci gitu. Awal-awal dulu mungkin enggak, tapi sekarang saya mulai cuci. Kenapa? Karena saya simpan. Jadi teman saya itu ada yang bilang gini, bayangkan, bayangkan bahwa kalau kita ke supermarket itu kita ngambil barang, kita ngambil benda. Tapi kalau kita ke bank sampah itu kayak kebalikan dari supermarket, kita mengembalikan benda gitu. Segampang itu sebenarnya. Jadi kalau kita ke bank sampah, apalagi kalau bank sampahnya itu kelihatan ada tempat untuk drop point-nya, ada kelihatan rak-rak untuk ini ditaruh di sini gitu. Dan itu kemudian yang saya coba lakukan sehingga kemudian di rumah ada beberapa tempat sampah yang ada tulisannya, ada tempat sampah yang saya kasih label-label. Ini baterai, ini. Jadi kayak kita kalau di supermarket tadi ngambil, ini saya latih anak-anak dan suami untuk mengembalikan itu dan baca labelnya. Ya, literasinya masuk juga di situ. Kenapa di ruang publik kita gagal? Karena literasinya nggak jalan, Kak. Ya, di ruang publik kita itu orang nggak baca gitu penandanya. Salah satunya kenapa nggak baca penandanya? Karena sudah kebiasaan bilangnya buang sampah pada tempatnya. Jadi semua tempat sampah mau tulisannya apa, warnanya apa, dia anggap tempat sampah. Dan ini kejadian pun ketika saya ngajar, mahasiswa saya sama kayak gitu. Akhirnya saya berpikir ini harus dilatih mulai dari rumah tangga, mulai dari hulunya, ya. Hulu kita semua adalah hulu dari hasil sampah yang di TPA. Sehingga kalau kita itu sudah mulai aware dengan mengenali sumber sampahnya apa, material sampah itu apa, insya Allah sebetulnya langkah berikutnya
rentetan berikutnya yang sampai ke TPA ini bisa kita kelola gitu loh. Ya, kita mungkin sekarang butuhnya insenerator, butuhnya apa di TPA, butuh bulldozer, butuhin. Kenapa? Karena yang di sininya nyampur baur ini. Rumah tangganya ini nggak ada yang tertib gitu ya. Maksudnya eh, negara kita ini masih mix source-nya tuh masih campur ya. Jadi masuk ke mesin pemilah sampah di TPA mau secanggih apapun bisa rusak nih kalau dari sumbernya masih berantakan. Jadi marilah kita itu belajar mulai dari yang sederhana aja. Kenali sampah berdasarkan material. Itu udah. Nanti gimana? Waduh, si tukang apa namanya Pak petugas kebersihannya nanti nyampur. Kalau tadi kita sudah milah, kita sudah belajar ngompos, kita bisa panggil tukang loak, tukang barang bekas, bahkan tadi kata Kak Uli bank sampah ya, ada waste management. Itu sekarang sudah mulai banyak di setiap kota dan kabupaten. Karena amanahnya nasional ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup itu semua kabupaten kota harus punya bank sampah. Jadi insya Allah sebetulnya ada, tinggal kita googling aja, kita cari, kita banyak gaul, mungkin tanya Bu RT, Bu RW gitu ya. Nanti kita bisa ketemu dengan bank sampah terdekat, gitu. Tapi tetap kalau mau mulai, kalau saya justru ayo mulai dengan ngompos. Terus teman-teman di sini kan jadi kepengen belajar ngompos, nggak apa-apa, kita usulkan ke BBBB Club untuk bikin pelatihan ngompos kayaknya ya. Perlu sekali ini memang bikin pelatihan mengompos skala rumah tangga yang gampang, yang apa namanya, yang mudah untuk lahan terbatas, itu kayaknya penting banget memang. Ya siapa tahu nanti bisa diagendakan ya Kak Rere dari klub kita bikin kegiatan mengompos bersama atau ya sharing lah gitu tentang ngompos yang lebih dalam lagi insya Allah. Ya, baik. Terima kasih Kak Uli dan juga Bu Dini. Oke, teman-teman, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin karena tadi kami periksa-periksa ternyata pertanyaannya banyak yang sebetulnya itu sama dan sudah terjawab. Akan tetapi jangan khawatir, nanti akan tetap untuk 5 penanya akan tetap mendapatkan hadiah buku, nanti akan kami umumkan. Nah, sebelum kita ke apa namanya, sesi akhir gitu ya, penutup atau kesimpulan, dari pertanyaan teman-teman yang sudah terkumpul nih Kak Uli dan juga Bu Dini, saya jadi ada pertanyaan nih gitu. Sebenarnya gitu ya, jadi kan dari tadi sebenarnya teman-teman itu menanyakan bagaimana sih tips untuk ini, bagaimana sih tips untuk itu gitu, gimana mengolah sampahnya dan lain-lain. Nah, ternyata kan semua ini bermuaranya ke diri kita sendiri dulu nih. Dan kalau ke diri kita pas di rumah gitu, dan kita pasti hidup dengan keluarga kita gitu. Boleh nggak Kak Uli dan juga Bu Dini membagikan tips gitu gimana caranya supaya kesadaran ini tuh kita nggak cuma lakukan sendiri, tapi juga bisa ngajak orang-orang di rumah. Nah, kalau mungkin kita ngajarin anak yang masih kecil itu mungkin akan lebih mudah ya daripada kita ngajak orang yang sudah dewasa di sekitar kita gitu ya untuk ayo ini tuh ternyata pola konsumsi kita itu nggak cuma sekedar pola konsumsi, ini tuh ada hubungannya sama ketahanan pangan, perubahan iklim dan lain-lain gitu supaya awareness itu tumbuh. Mungkin Kak Uli dan Bu Dini boleh berbagi bagaimana cara mengkomunikasikan hal-hal itu di rumah gitu. Silakan Kak Uli dulu. Silakan Kak Dini, silakan nanti aku sambung. Oke, ya. Jadi yang pertama tadi saya sudah sebutkan, jadilah living example, gitu ya. Jadilah teladan. Artinya apa? Kita harus melakukan dengan senang hati. Jangan sambil ngedumel, jangan sambil gerundel. Jangan sambil, oh ini ibu terus yang ya. Ke saya sih sekali-sekali juga kayak gitu, karena anak saya udah gede. Jadi, ayo ini yang jajan siapa? Kok ibu yang beresin? Mungkin sekali-kali perlu diingatkan. Tapi dari awal-awal, ketika memulai itu saya selalu bilang ke suami dan teman-teman, suami dan anak saya. Kata yang saya pakai adalah, ayo kita eksperimen yuk, gitu. Ayo kita coba yuk, kita mau ke Jogja nih, kita bisa nggak ngukur sampah kita waktu ke Jogja nanti bisa seminim apa, gitu. Awalnya kayak gitu. Mau umroh juga sama, ayo kita coba ya umroh kita minim sampah bisa nggak nih. Kalaupun nggak bisa, Kak, nggak apa-apa gitu. Tapi at least kita sudah mencoba dan kita bisa
ngobrol evaluasi bersama dengan suami dan anak-anak. Dan kata-kata eksperimen, kata-kata ayo kita uji coba, yuk kita gini, yuk kita gitu, itu tidak terasa membebani buat mereka. Kalau kita bilang, mulai hari ini ibu maunya gini, wah udah di ultimatum itu. Belum-belum apa namanya, eh terus ya, belum mulai udah dikasih kalimat ini ya yang mengerikan gitu mungkin. Jadi jangan kita harus persuasif juga gitu. Pertama contohkan, kemudian persuasif. Yang kedua, Halo, Ibu Dini. Kayaknya Ibu Dini nge-freeze ya? Iya, kayaknya Kak Rere. Oke oke. Mungkin boleh ke sebentar. Halo Ibu Dini. Oke, baik. Bu Dini kayaknya nanti akan rejoin. Mungkin boleh ke Kak Uli dulu, Kak, silakan. Iya, kalau saya mungkin karena perannya sebagai ibu ya sudah pasti merencanakan menu makanan. Jadi melihat kebiasaan di rumah. Misalnya anak-anak tuh suka nggak habis kalau menunya itu aja gitu dan berulangnya nggak terlalu lama. Maksudnya cepat cycle ngulangnya. Jadi memang harus punya menu makanan yang mungkin kayak 2 minggu mereka bisa macam-macam makanan. Itu yang saya perhatikan habis gitu ya mungkin nggak terlalu banyak prengekan gitu ketika makan itu yang pertama. Jadi lebih ngelihat behaviornya di rumah tuh kayak apa sih anak-anak dan sebagainya. Yang kedua adalah sebenarnya saya dan suami, mungkin suami saya dia sebenarnya datang dari keluarga yang udah dari awal tuh selalu menghabiskan makanannya gitu, jadi kayak sampai bersih, bersih banget. Justru saya bahkan sebelum jadi penggiat di sini ya udah belajar juga sama suami saya gitu. Jadi dia mencontohkan yang bersih gimana, makan di mana, bahkan ngabisin makanan anak-anak yang nggak habis kayak gitu tuh biasanya suami saya yang take over gitu. Akhirnya menular juga ke saya gitu, seperti itu sih. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga ya porsi, ya itu porsi sangat penting sih di rumah. Kayak mungkin belakangan ini mbak saya juga kan kadang yang suka kebuang tuh sayur gitu ya. Nah itu mbak saya tuh tanya, ibu hari ini mau makannya sayurnya apa, kayak apa kayak gitu. Nah ntar kalau saya udah punya salad di rumah biasanya nggak dibikinin lagi gitu ya, karena nanti takutnya berlebih dan sebagainya itu sih. Jadi porsi kuncian itu sangat penting. Jadi tahu seberapa orang yang makan hari ini dan yang akan makan sore dan sebagainya kayak gitu. Dan kayak itu tadi ya menunya harus macam-macam. Karena di rumah dengan anak-anak tuh ini banget sih. Ya bosen gitu. Jadi malah lebih banyak yang terbuang. Oke, baik. Terima kasih Kak Uli. Ibu Dini mungkin boleh dilanjutkan, Bu. Tadi sempat mohon keluar maaf, ya. Iya, tidak terlempar apa-apa. dari nge-freeze ya. Ya, jadi nomor 1 adalah menjadi teladan ya dan lakukan dengan hati yang senang. Kemudian yang kedua adalah persempit gap pengetahuan karena bisa jadi penolakan itu ada karena tidak tahu gitu. Bukan karena tidak mau, tapi tidak tahu faktanya, tidak tahu kejadiannya bagaimana dan sebagainya. Jadi persempit, entah nanti teman-teman bentuknya diskusi ringan, bentuknya ngasih tahu tentang artikel, atau ngajakin ikut webinar, atau sampaikan sekilas saja. Kalau misalkan masih tinggal sama orang tua, masih tinggal di kos dan sebagainya ya, ya kita bisa cari cara lah, kita sampaikan tadi aku ikut ini loh, ini ada screenshot dari kajian tadi atau dari webinar tadi nih, bagus banget ternyata ada fakta begini misalkan gitu. Gimana lah caranya mengkomunikasikan itu, jadi persempit gapnya. Kemudian eh, libatkan dalam pengambilan keputusan juga. Jadi apapun yang kita lakukan jangan satu arah terus kita sendiri mendominasi gitu. Jadi mereka pun dikasih kesempatan untuk ikut andil. Bahkan ya mungkin suami saya termasuk orang yang tidak sering saya ceramahi, tapi karena dia sering dengar ceramah saya, jadi saya secara tidak langsung dia nyimak gitu ya. Oh gitu toh. Dan kemudian dia tuh mungkin kalau nanya langsung nggak ini dia browsing, dia cari tahu. Akhirnya sekarang pun ngompos di kantor, beliau jadi penggerak juga di kantornya. Dan itu saya, oh
bisa juga ya ternyata kita tuh nggak harus direct ini ya, nggak harus langsung kadang-kadang, tapi dengan kita menyampaikan, kita dialog misalkan dengan anak kita, suami ikut dengerin, itu bisa juga nular gitu. Kalau sama orang tua, ya kalau misalkan kita masih tinggal sama orang tua, ini agak lebih harus smooth lagi. Karena orang tua itu tidak mau digurui. Tapi kita bisa pakai pendekatan kesehatan misalkan. Jangan pakai styrofoam, apalagi kalau beli makanan panas, itu bahaya misalkan gitu ya. Kalau mau beli bubur, mendingan bawa rantang aja Bu, gitu. Rantang, Mama kan punya tuh koleksi rantang Mama tuh diturunin gitu. Jadi mama saya tuh juga gitu, oh rantangnya tuh jauh lebih banyak daripada saya, tapi ya gitu berakhir jadi pajangan gitu ya. Saya akhirnya bilang, Mama mau diturunin toh itu rantang-rantangnya. Terus pas Lebaran gitu tawarkan diri, "Ah, Mah jangan pakai air mineral Mah, ini aja pakai air berwarna, nanti saya yang nyuci." Jadi kita memang harus proaktif. Jangan kita tuh nunjuk-nunjuk tapi terus kita nyalah-nyalahin keadaan atau nyalahkan orang lain, tapi kita tuh nggak andil gitu sebetulnya. Jadi justru kita maju. Mama mau ada acara, aku aja yang handle. Mendingan kita begitu. Mama ada tamu, nanti aku yang cuciin mah. Atau apapun, kita tawarkan diri kita. Jadi em, mm, ya tidak perlu dengan terlalu banyak bla 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 yang mungkin malah menghabiskan energi, tapi kita langsung dengan aksi-aksi nyata dan ya itu jadi sarana untuk kita corong kita lah gitu Kak Uli dan Kak Rere. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Uli dan juga Bu Dini. Luar biasa sekali tadi pertanyaan dari teman-teman juga. Jadi sebelum kita tutup, mungkin kalau boleh saya sedikit simpulkan gitu ya teman-teman. Jadi ternyata bahkan pola konsumsi yang paling dekat sama kita aja kalau dari paparan Kak Uli tadi itu tuh bisa contribute atau berkontribusi ke hal yang besar banget gitu. Nah, jadi sebenarnya itu sangat-sangat penting ya untuk kita perhatikan ya Kak Uli ya, karena dampaknya sangat-sangat besar dan ternyata itu sangat kompleks gitu. Dan tadi kita juga sudah belajar dari Bu Dini tentang apa aja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Momen Ramadan ini adalah momen yang paling penting mungkin untuk memulai gitu ya, paling tepat gitu untuk kita mulai untuk sadar gitu ya bahwa, oh bisa kok kita meminimalisir konsumsi ini dan itu. Jadi ini momen yang tepat untuk teman-teman bisa mulai belajar. Mungkin seperti itu sebelum, saya umumkan pemenang, kuisnya, sorry pertanyaan dan juga kita foto bareng, mungkin ada pesan terakhir dari Kak Uli dan juga Bu Dini untuk mengunci gitu diskusi kali ini, silakan sedikit saja. Kak Uli dulu deh. Tadi terakhir ya saya. Iya, sebenarnya kalau mau belajar lebih banyak, kami dari Koalisi Sistem Pangan Lestari itu bikin buklet juga ya, bagaimana sebenarnya kita bisa punya pola makan dan mengerti tentang sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Kita kemas dalam buku yang sangat menarik dan juga mudah dibaca. Nanti saya kasih linknya di chat. Jadi saya senang banget hari ini bisa ketemu sama ibu-ibu, bunda-bundi ya. Jadi di tim saya di WRI Indonesia tuh kita memang karena banyak ibu-ibu gitu ya, jadi kita senasib sepenanggungan, jadi sering saling curhat gitu ya, bagaimana sih berjuang memberikan makan yang baik untuk keluarga, bagaimana berjuang untuk meminimalisir sampah pangan, bagaimana berjuang supaya sistem pangan kita tuh jadi lebih berkelanjutan gitu. Jadi senang banget bisa ketemu sama komunitas ini dan mudah-mudahan kita ke depannya bisa bertemu secara offline gitu ya di acara-acara bersama PBB selanjutnya. Nah, itu sudah dikasih gitu ya. Terima kasih. Nanti aku kasih di link-nya. Oke, thank you Kak Uli. Silakan Bu Dini. Ya, kalau dari saya ya karena memang Ramadan ini 1 tahun sekali ya dan semua memang menunggu-nunggu hadirnya gitu. Saya ingin mengajak Jojo hari ini kita mulai meluruskan niat gitu. Kita mulai memperbaharui bahwa niat kita em, saya ingin ya Ramadan ini berbeda. Kita melalui Ramadan, menjalani Ramadan dengan bermakna gitu. Bermakna itu artinya dengan internalize ya, internalize spiritnya Ramadan. Itu sebenarnya apa sih? Kita lebih
coba belajar lagi tentang maknanya, kemudian bagaimana kita memancarkan atau melakukan ini ya setelah kita sudah tahu maknanya, ya muncul di perilaku kita gitu loh. Kita munculkan ini. Jadi saya selalu bilang bahwa apapun yang kita lakukan dalam ibadah kita itu harusnya muncul juga di keseharian kita gitu. Jadi itu kita ini adalah duta-duta dari agama kita masing-masing. Jadi lakukan yang terbaik. Yang apa yang kita bisa hari ini belajar, baru bisa ini, baru bisa itu, nggak apa-apa. Itu sudah cukup, perlu satu langkah maju ya, yang lebih baik dari kemarin yang bisa kita lakukan. Nanti step by step, insya Allah kita bisa naik anak tangga berikutnya.